Jadi Adinda bersedia kalau suatu saat diminta sebagai ahli di persidangan? Iya harus Bang. Benar sih, apa yang dilakukan Dr. Tifa itu incredible, luar biasa. Saya akan katakan itu kalau perlu 1000 kali. Saya nggak akan mengubah. Iya. Advokasi apa Iya. yang bisa kita sinkronkan dari Partai Umat? That's right, itu sebenarnya Itu yang sudah saya kita katakan. diskusikan. Ada rencana Bang, tapi nanti biar dimatangkan dulu. Oke. Ya. Semua sains Bang, semua dari awal peradaban manusia itu kemudian berkembang pendekatan sains itu berangkat dari hipotesis. Ya. Kalau nggak kuat nalar manusia itu Bang, terbatas membaca alam ini. Gitu. Ya. Berangkat dari asumsi. Maka di jurnal-jurnal Q1 sekarang top itu we assume, presumably, semua itu berangkat dari kita mengasumsikan. Sekarang yang ingin dijawab adalah dibuktikan adalah autentikasi atau kita memvalidasi ijazah tersebut kan. Kita harus punya inputnya karena ini pendekatannya oleh Bang Rismon yang dilakukan adalah citra digital ya, forensik digital gitu, image processing. Ya perlu input citra dari ijazah Jokowi. Sekarang dari semua yang ada yang terbaik yang mana? Yang itulah. Berangkat dari situ sebagai asumsi, kita berasumsi ini adalah dokumen ijazah. Citra digitalnya. Berangkat dari situ dan itu sudah sangat legitimate, sudah sangat cukup dalam dunia sains internasional. Sudah adequate, sudah cukup gitu. Sudah cukup. Cukup kok mau apa lagi gitu. Berangkat dari situ kemudian lakukan pendekatan ilmiah ini, diskusikan, kemudian simpulkan. Jadi nggak bisa kita bilang, oh itu hanya fotokopi. Ya itulah yang paling kuat hipotesis saat ini. Sama dengan kalau kita mau melihat bagaimana wajah orang, karakter. Kan nggak mungkin kita temui orang itu langsung lihat. Yang kita lihat kan citra digitalnya, foto kan. Dari foto yang berbagai sudut itu, yang kita yakin ini representasi terbaik, baru kita teliti kan gitu. Jadi itu sudah sangat benar. Jadi saya katakan nanti inputnya pun berganti. Citra digital tadi pun mau diganti, seandainya ada hipotesis yang baru atau yang lain. Seluruh pendekatan yang dilakukan di sini itu tetap legitimate, tetap benar. Gitu Bang. Ya sebenarnya kalau kita mau membuka mata, setelah KPU Solo, KPU DKI dan KPU RI memberikan fotokopi legalisir ijazah Jokowi, maka kan kita tahu bahwa itulah yang disetor. Artinya ijazah yang dia pakai kacamata, rambutnya rodok gondrong, kemudian ya begitulah ada tanda tangan rektor, Teguh Yaakob dan lain sebagainya. Ya itulah yang sebenarnya objek yang sama yang diteliti oleh Rismon, oleh Roy Suryo. Kalaupun ada deviasi sedikit ya paling itu tidak signifikan mungkin. Bahkan yang diaku oleh Andi Azwan beberapa hari yang lalu, ini saya eksklusif. Asli. Ada Bang Refli kan situ. Kan sama. Saya sengaja nggak bantah. Pertama saya ilmunya nggak ada. Kedua saya tahu dia membual itu. Kan sama. Artinya sekarang sama. Mereka pun pakai image yang sama. Tuh. Nah, lucunya kenapa mereka tidak menggunakan image yang so-called ijazah aslinya? Yang paling tidak mereka tunjukkan mereka dapat yang aslinya, lalu mereka digitalisasi yang aslinya itu, ya kan? Kan sama, mereka menggunakan hal yang bahkan menggunakan yang sama. Terlepas dari itu pun jadi pernyataan bahwa fotokopi nggak boleh, enggak itu pernyataan yang tidak ingin kita maju berprogres dalam kasus dan hati-hati loh, pasal 35 itu masih bisa dikenakan dengan orang-orang yang mengedit seolah-olah itu asli, otentik, sebenarnya terbalik. Gitu. Kalau kita objektif dalam pendekatan hukum. Betul Bang. Gitu. Jadi nanti subjek yang tersangka itu justru bukan beliau-beliau bertiga ini. Tapi orang-orang yang mempertahankan bahwa ijazah itu asli. Dengan segala dan ini membantu mencari. Membantu membuktikan. Justru yang membantu tadi ditersangkakan. Adinda ya. Saya tahu bahwa pasti Adinda setelah ini akan dicari oleh tim RRT ya. Nah, saya barangkali bukan mewakili, sedikit mewakili. Jadi Adinda bersedia kalau suatu saat diminta sebagai ahli di persidangan? Iya harus Bang. Harus. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu dengar ya. Roy, Rismon dan Dr. Tifa ya.
Ridho Rahmadi bersedia untuk menjadi ahli di persidangan menerangkan bagaimana ilmiahnya buku Jokowi's White Paper ini, sampai mengatakan nggak bisa kita bantah Rismond kecuali Anda membuat karya yang sama tetapi dengan asumsi yang berbeda. Kalau ini asumsinya ijazahnya palsu, Anda buatlah asumsinya ijazahnya asli, tetapi prosedur dan lain sebagainya harus terbuka seperti ini, yang bisa dicek. Ini dipublikasikan? Iya, dipublikasikan, gitu. Luar biasa. Kita bacakan lagi ya, sedikit lagi ya. Apalagi ada yang bilang begini, ngibulmu bang kelewatan 1000 tahun kau pun sudah hilang di telan bumi, ngomongnya berlebihan, gak masuk akal, sehat kau bang 1000 tahun, aduh ilmuwan kok gini amat sih. Ini saya bacakan ini bahasanya begini, tapi benar sih apa yang dilakukan Dr. Tifa itu incredible, luar biasa. Saya akan katakan itu kalau perlu 1000 kali gitu. Saya nggak akan mengubah itu. I see. Karena berdasarkan sedikit pengalaman saya mereview, sedikit pengalaman saya di Belanda berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, tambah di Amerika, double degree saya di Ceko dan di Austria. Yang saya lihat di sini itu tidak hanya sebuah karya ilmiah di dalam ruang lingkup kampus. Dia bawa metode ini untuk memecahkan sebuah permasalahan di luar yang menjadi concern bangsa. Di situ menurut saya mahal. Jadi kalau di luar itu masalah dia tidak di Menara Gading ya. Tidak di Menara Gading. Saya sampaikan tadi malam ke Bang Roy, ini bukan di Menara Gading. Dia nyari ke tempat yang berlumpur di mana masalah itu. Dengan penuh risiko. Dengan penuh risiko. Risikonya sekarang beliau rasakan, tersangkakan. Jadi kombinasi antara kematangan saintifik banyak kita lihat. Di Indonesia juga kita bisa cari itu ya. Tapi yang plus keberanian tadi yang saya sampaikan, plus Dr. Tifa seorang perempuan yang menurut saya bebannya lebih berat, menurut saya ya. Itu yang saya katakan 1000 tahun lagi belum tentu ada. Dan ini sebuah refleksi terhadap respon sebagian besar masyarakat. Saya nggak mengatakan sebagian besar, sebagian oknum itu mencoba mengecilkan, menjatuhkan tanpa masuk ke substansi, menghina pekerjaan itu. Maka saya katakan Anda itu rugi, harus sungkem ya, harus bertaubat lah gitu ya. Ini belum tentu ada 1000 tahun lagi. Ini sebuah ekspresi, bukan membesar-besarkan. Ya, ini atas dasar itu tadi. Ya. Belum tentu ada lagi, gitu loh. Kalau misalnya ya saya mengatakan kalau buku ini ditarik misalnya gini, walaupun tidak etis barangkali, tapi kan untuk kepentingan ilmiah, bagian Dr. Tifa ini dipublikasikan sendiri aja misalnya, Rismond sendiri aja, Roy Suryo sendiri aja. Anda mendukung nggak kira-kira? Dipisah-pisah. Tidak masalah. Nggak masalah ya. Ini independen masing-masing kuat. Iya, karena bisa. Tidak masalah. Luar biasa ya. Tidak masalah. Iya. Tapi ada satu hal, jadi kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Bagaimanapun Adinda mengatakan secara ilmiah tetapi kan ketika Adinda mengatakan itu benar, maka kan tanggung jawabnya adalah sebagai partai umat. Tiba-tiba amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kira-kira apa ya istilahnya? Saya ingin mengatakan lucu juga kalau kita bicara dukungan ya, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh insan-insan politik ini yang sebenarnya dia bergerak di bukan ruang hampa, ya, yang Adinda katakan kan masih ruang hampa kan, karena Adinda belum bergerak, ya kan? Belum down to earth ya kan. Apa kira-kira yang bisa dipartisipasikan oleh kekuatan-kekuatan non parlemen misalnya seperti Adinda ini untuk ikut mengawal? Let's say bukan mengawal Dr. Tifa, bukan mengawal Rosario atau Rismond, tapi mengawal peradaban ilmiah ini, scientific civilization, gitu. Ya, saya pikir ini poin yang bagus banget. Ya, jadi partai politik gerakannya itu juga bisa diperluas ya. Artinya dalam hal memberikan kontribusi terhadap membangun peradaban, dan memperkuat peradaban yang ada. Dan kita sendiri sekarang dihadapkan pada berbagai macam fakta bahwa secara pendidikan secara nasional kita juga masih relatif ada di SD dan SMP ya, itu secara statistik, dan kemudian hanya 12% Bang yang kuliah dari umur yang seharusnya kuliah, dari 120-an juta kalau tidak salah ya. Jadi masih sangat jauh kita dari pendidikan tinggi, jumlah yang harusnya kuliah lah gitu. Jadi mungkin gerakan politik itu juga bisa
membangun satu gerakan bersama untuk memperluas pendidikan ini tadi, Bang. Ya. Akses pendidikan jadi lebih murah. Kan tidak harus semua itu pendidikan itu diidentikan dengan sesuatu yang formal, harus ada ijazah dan lain-lain. Ya ini kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi bisa dengan berbagai macam, apalagi mereka semuanya rata-rata punya struktur kan. Ya partai-partai itu punya struktur hingga bahkan kecamatan, bahkan bisa sampai bawah lagi. Ya, gitu. Itu kok dijadikan simbol-simbol pendidikan, saya pikir akan impact-nya sangat cukup besar lah, gitu ya. Cukup besar dan signifikan. Ya ada progres dalam mengembangkan dan memajukan peradaban ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi saya pikir itu yang bisa dilakukan. Tadi poin bagus itu Bang ya. Jadi refleksi seharusnya gitu. Ya adapun nanti kalau itu semua partai-partai non parlemen, terutama yang parlemen ya, itu bisa mereka lah membuat kebijakan dan lain-lain ya. Iya, maksud saya kan gini. Bagaimana kemudian to save ya kan? 3 orang yang sangat potensial bagi bangsa ini, ya kan? Dan incredible, Dr. Viva kemudian respon yang kita kemudian tiba-tiba lihat baru sadar, ya kan, bahwa itu dengan background ilmu yang dahsyat, bukan sekedar ayat-ayat dalam KUHP saja, kan? Tiba-tiba memuak kesadaran kita bahwa bayangkan ini orang sedang menghadapi sebuah kriminalisasi, penjara, bahkan ancaman 12 tahun hanya karena ketidakmengertian kita. Kegagalan kita, kegugupan kita dalam menghadapi hal yang besar ini. Kan ini menjadi persoalan. Dan celakanya penegak hukum selalu ketinggalan. Bagaimana dia bisa mengapresiasi sebuah lompatan pemikiran. Kalau dalam demokrasi, lompatan berpikir secara partisipatif, ya participatory demokrasi. Tapi kalau ini berbicara lompatan ilmu pengetahuan yang tidak terbayangkan oleh seorang penyidik atau penegak hukum. Gimana? Seorang Ridho Rahmadi yang ketua Partai Umat tapi paham tentang artificial intelligence harus ngambil peran juga dong untuk menggalang kekuatan non parlemen atau apapun. Ya sebenarnya kalau mau kekuatan dari parlemen dong Bang. Ya. Enggak, maksudnya kita sudah mencoba kekuatan parlemen, tapi kan parlemen kan terlalu patuh dengan bagi-bagi rezekinya. Iya, tapi kemarin kan rasanya ada sinyal-sinyal lebih positif karena di komisi berapa tuh? 2 kan sempat sedikit membahas lentingan tentang ijazah itu. Tidak salah itu kemarin. Ada beritanya itu Bang. Ya, itu kan sinyal-sinyal berarti sudah mulai masuk percakapan yang tidak tabu begitu di parlemen gitu. Itu ada harapan dong kita. Iya, so far yang saya tahu yang sudah terima itu hanya fraksi PKS. Satu-satunya yang terima soal ini. Tapi saya pun tidak tahu apakah ada elemen dari PKS yang membaca seperti Adinda baca kan. Dan kemudian ada juga komisi 3 tapi ternyata staf-stafnya saja yang terima, staf-staf ahlinya dan lain sebagainya. Tidak ada anggota DPR yang mau menerima dan mengambil resiko untuk menyimak mengenai ijazah ini. Karena mereka selalu berpikir wah ini soal sepele, soal remeh-temeh. Tapi tidak dengan Adinda yang membaca buku Jokowi's White Paper ini, yang kemudian mendapatkan soal ijazah palsu itu hanya soal objeknya, penelitiannya saja. Tapi the way untuk mencapai sebuah ini dia perkenalkan hal-hal yang baru yang awam mungkin belum mengerti atau baru akan mengerti from now hari ini kan begitu. Gitu. Ya kalau dari Partai Umat ya, partai non parlemen itu. Ini mumpung saya masih pasang di sini Partai Umat. Oh ya belum copot ya. Ini masih belum saya copot. Ya ini menjadi diskusi internal kita ya. Di antara lain hal banyak prioritas kita sekarang ya sebagai partai yang harus menata kembali gitu ini masuk diskusi kita. Ya paling enggak apa yang saya lakukan ini mewakili juga. Ya itu. Adapun saya berharap nanti bisa lebih yang konkret Bang. Sorry. Kemarin saya ketemu tadi malam lah ketemu Bang 2 hari lalu ya Bang Roy, Bang Rizwan. Kita mendiskusikan advokasi apa yang bisa kita sinkronkan dari Partai Umat. That's right. Itu sebenarnya itu sudah kita diskusikan. Ada rencana Bang, tapi nanti biar dimatangkan dulu. Jadi itu sudah ada rencana 1-2 langkah konkret menempuh jalur hukum, jalur konstitusi yang bisa dilakukan oleh Partai Umat. Itu sudah.
kemarin sudah masuk diskusi internal kita sampaikan ke forum tersebut, yang mereka memberikan dukungan, bahkan jadi, memberikan alternatif-alternatif. Kadang-kadang ya tidak perlu misalnya struktur partai yang bekerja, cukup dengan simpatisan partai atau anggota partai biasa. Karena banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk membela mereka yang terancam ini. Kalau kita mengandalkan misalnya peran media seperti televisi, mereka seperti kotak sampah aja. Ada A dan B yang berdebat, dimasukkan semua, selesai udah bubar ya kan, bubar dan lain sebagainya. Sementara kalau kita mau membuktikan secara ilmiah atau secara legal ya, bahwa legally proven soal ijazah ini palsu atau tidak palsu, seolah-olah penegak hukum menutup diri kan sudah. Padahal bukti begitu banyaknya. Bukti buku ini juga seabrek-abrek, ahli ada, saksi kasmujo. Jadi banyak sekali sebenarnya. Bahkan ketika Bareskrim, Mabes Polri melakukan, Dirtipidum melakukan, Direktur Tindak Pidana melakukan press conference pada tanggal 22 Mei, kan di situ terlihat banyak sekali mereka akhirnya secara tidak sengaja spill dokumen-dokumen yang sebelumnya kita tidak tahu. Misalnya dokumennya ternyata cuma sarjana muda, IP-nya cuma berapa dan lain sebagainya, nggak matching antara sarjana muda dan kemudian tambahannya bisa sampai 200 SKS, kan nggak masuk akal gitu. Nah, tetapi kemudian lalu yang terakhir yang nohok bahwa ternyata dokumen yang diserahkan ya itu podo sama. Dan kompak menutup siapa yang melakukan legalisasinya, legalisirnya. Kan kita tahu kenapa ditutup. Kalau pejabat legalisirnya ketahuan, kan bisa dicari tuh orang, benar gak? Anda melakukan legalisir ini. Jangan-jangan itu pun sebenarnya fake ya kan? Coba bayangkan. Luar biasa kan hidup kita ini kan. Tiba-tiba orang yang ingin mengungkapkan kebenaran demi good governance, clean government, tiba-tiba justru yang akan dipenjarakan. Kacau negara kita Pak Prabowo. Ini kan mau membantu ini. Iya. Itu. Ya kita melakukan Bang. Kemarin kita kita ketemu, kita sampaikan dua alternatif langkah. Mereka menambahkan masukan-masukan. Intinya kita ingin menyingkronkan advokasi apa yang kita bisa bantu dan sudah ketemu ini ya beberapa step yang akan kita ambil insyaallah. Ya. Bila nanti Adinda bikin penelitian lagi dan kita bahas lagi di sini. Insyaallah. Jadi ini sobat era sekalian ya, kalian-kalian yang kadang-kadang cuma melihat sesuatu itu tidak secara ilmiah, ini kita tantang. Coba ilmiahnya di mana? Tidak ilmiahnya di mana? Jadi kita bila perlu era channel bikin debat ya kan? Mungkin gini Bang, yang berikut saya akan masuk coba lebih teknis. Supaya tidak pada tataran abstrak saja. Ya, tataran cuma kognitif aja. Iya, saya coba siapkan gitu yang mungkin bisa dilihat. Ya. Tidak terlalu panjang juga supaya tidak terlalu banyak, tapi satu-satu tapi orang yang penting paham. Gitu. Nah, yang dilakukan. Adinda siapkan PowerPoint presentation, kita masukkan integrasinya. During our interview itu bisa ditampilkan satu-satu. Gitu. Itu ide bagus menurut saya. Adinda, ada lagi nggak ya? Cukup. Atau dari situ. Ada di sini. Tapi kita nggak usah bacakan ya. Kelihatan Adinda udah mulai gelisah soalnya. Kayaknya ada agenda yang harus dihadiri. Silakan closing statement Adinda. Ya itu hari ini Bang undangannya 3. Semua membahas ini. Jadi ya semua membahas ini yang live cuma di RH Channel kan. Betul. Itu salah satu keberanian ilmiah RH Channel, berani live. Itu lebih lagi itu. Lebih berani lagi itu. Jadi Bang mari kita ini adalah karya ilmiah, ini adalah emas gitu. Bodoh sekali kalau kita buang. Apalagi sampai disita sebagai barang haram ya kan, kacau juga. Itu jauh lebih bodoh. Jadi mungkin sekarang tugas saya khususnya sebagai seorang akademisi yang membantu menjelaskan ini, membantu defend ini gitu. Ini adalah karya ilmiah, kemudian ini hampir mustahil dibantah kecuali dengan approach yang serupa. Hasilnya kita bisa kemudian dudukkan bersama dan diskusikan. Dan ini harus disampaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Ya ini mungkin saya cenderung lebih mudah memahami dari Dr. Rismond karena bidangnya berdekatan. Tapi masyarakat umum mungkin ini harus dipaparkan dengan bahasa yang lebih bisa dipahami. Maka nanti saya usulkan Bang, kita mungkin cari waktu, saya siapkan dulu. Nanti kita buat lebih banyak visualnya. Nanti begini toh yang dilakukan itu. Begini toh. Jadi supaya nanti masyarakat luas mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang
benar secara metodologi. Sayangnya Dr. Tifa sudah tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan secara visual di RH Channel. Iya. Nanti saya coba cari angle tentang Dr. Tifa ini, analisisnya. Oke. Ya, insyaallah. Closing statement. Ya itu cukup. Oke, cukup. Ya, saudara sekalian ya, akhirnya saya mendapatkan satu gairah ya. Kadang-kadang kalau kita tidak ditunjukkan makna sebuah buku, makna sebuah karya, karena kita terbatas kemampuannya atau interest dan latar belakang pendidikan kita berbeda, kita tidak tahu bahwa emas itu ada di depan mata. Tapi kemudian ketika ada orang mengatakan itu emas, mudah-mudahan ini semua kita tergerak untuk membaca Jokowi's White Paper. Dan sekali lagi ya, akhirnya ya saya punya tanggung jawab juga untuk memasarkannya. Jadi Adinda, saya memasarkannya dengan sukarela tanpa mengambil keuntungan apapun. Apa yang Adinda belikan itu semua sudah ditransfer ke ke publishernya. Jadi dan mudah-mudahan makin banyak orang yang mau tahu buku ini. Karena sebenarnya kalau ada seorang penulis hebat, seorang ilmuwan hebat, dia harus bisa hidup dengan ilmunya. Di Indonesia ini nggak bisa. Harusnya bisa dia hidup dengan ilmunya tersebut tanpa kemudian dia harus kesana kemari seperti berdagang ilmunya. Oke. Karena kemampuan beli kita makin menurun, ekonomi makin menurun, tetapi mudah-mudahan daya kritis kita makin meninggi. Pak Prabowo ya, tolong perhatikan, kita tidak minta apa-apa, tapi yang penting yang namanya freedom ya, of speech, freedom from fear ya kan, dari ketakutan itu tetap dipelihara, dan kemudian freedom of association juga ya, freedom of delivering opinion juga, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan tetap kita junjung tinggi dan dilindungi atau diprotek oleh negara. Makasih Adinda ya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Ciao.